kita boleh diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Jalan Salib Keluarga Besar SMK Negeri 1 Tarabintang. Kami berharap melalui pelaksanaan kegiatan ini kita semakin mengerti bagaimana perjuangan Yesus Kristus. Lagu pembuka dari buku ND nomor 86 Silang Nabadia. Yang ketiga, doa pembuka oleh Ibu N. Marbun. Yang keempat, ibadat Jalan Salib. Yang kelima, Yesus wafat di kayu salib diiringi Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dengan segala tujuan. Yesus dan ketiga muridnya pergi berdoa ke Taman Getsemani. Perjalanan kisahku akan segera dimulai. Marilah kita pergi. Guru, kemanakah kita harus pergi? Guru, sebentar lagi akan gelap menyelimuti hari. Sebaiknya kita harus pergi. Kita akan pergi ke Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawan anak domba akan dipercobai. Guru, biarlah mereka terguncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, kau telah menyangkalku 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Lalu pergilah Yesus berjalan menyusuri lembah menuju ke Taman Getsemani. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, Yohanes dan Yakobus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Sesampainya di taman itu, kata Yesus kepada muridnya, Duduklah di sini sementara aku berdoa. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ia maju sedikit, lalu sujud berdoa, katanya, Ya Bapa, jika engkau berkenan, ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan didapatinya mereka sedang tertidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kalian sanggup berjaga-jaga selama 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kalian tidak masuk dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapa, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan didapatinya mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya Bapa, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, Lihat, hanya sudah tiba, bahwa seorang anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tak lama setelah Yesus yang sedang berdoa, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia ada serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Siapakah yang kalian cari? Akulah dia. Hai Yudas, apakah engkau menyerahkan seorang manusia dengan ciuman? Salam ya Guru. Melihat hal itu, terjadilah perang antara murid-murid Yesus dan para penjaga bait Allah. Petrus pun akhirnya mengeluarkan sebuah pedang dan menghunus pedangnya serta memotong telinga salah seorang hamba imam besar hingga putus. Dan hamba itu bernama Malkus. Petrus, sarangkanlah pedangmu. Tanpa ada sedikit rasa ampun, para algojo tetap menangkap Yesus dan menggiringnya ke hadapan imam besar.
Sudah mereka mengangkat Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ berkumpullah ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi. Imam-imam kepala yang ada di mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun padanya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah? Kau sendiri yang mengatakannya. Mendengar kesaksian Yesus itu, membuat imam-imam, ahli Taurat, dan orang Yahudi semakin murka. Dan satu suara yang bulat, mereka menginginkan Yesus dihukum mati. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Aku tidak tahu apa yang kalian maksud. Orang ini bersama-sama dengan Yesus dari Nazaret itu. Saya bersumpah saya tidak mengenal orang itu. Engkau pasti salah satu dari mereka. Itu nyata dari masa. Tidak, aku tidak mengenal orang itu. Dan pada saat itu, berkokoklah ayam ketiga kalinya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sekarang, mari kita bawa orang ini ke hadapan Pilatus. Ayo, bawa dia ke hadapan Pilatus. Pilatus, kami membawa orang ini untuk diadili. Hei orang Yahudi, lagi ini kalian ribut. Apa yang kalian ribut kau? Kami datang ke sini untuk mengadili orang menentang Kaisar. Dia bukan putra Allah. Kemarin yang lalu, kami melihat kalian menentukan dia sebagai Raja Agung. Kenapa melawan dia? Karena itulah, kami membawa orang ini untuk diadili dan dihukum mati. Siapakah orang yang telah kembali? Dan apa tuduhan kalian atas orang ini? Tuhan harus menghukum dia sebab ia telah menghasut banyak orang untuk pemberontakan. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah raja, maka melawan kaisar. Ia mengakui dirinya adalah putra Allah. Ia menghujat Allah. Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia! Itu saja, orang ini tidak akan serang kepada Tuhan. Tidaknya, dia tidak melakukan suatu kesalahan. Berisalah kembali dan adililah yang menurut hukum sendiri. Kami tidak punya kuasa untuk menghukum orang ini. Baiklah, aku bertanya pada orang ini. Apakah kau Raja orang Yahudi? Apakah pertanyaan itu timbul dari pikiran tersendiri? Adakah Tuhan mendengar perkataan itu? Adakah Tuhan mendengar orang lain mengatakan itu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu serta iman baik kepalamu menyerahkan kau kepada aku. Kerajaanku bukan di dunia ini. Jika itu benar, para hambaku akan melawan penangkapan ini. Tetapi kerajaanku berada di tempat lain. Jadi, benar kau Raja? Kau sendiri yang mengatakannya. Aku datang dan terlahir ke dunia ini untuk memberitakan tentang kebenaran. Orang ini tidak memiliki kesalahan apapun. Apa yang kalian kenaki padaku terhadap rajamu? Dia bukan raja kami. Kami tidak memiliki raja seperti dia. Hukum dia! Sekali lagi kukatakan pada kalian, orang ini tidak memiliki kesalahan apapun. Akan tetapi, bawalah orang ini ke hadapan Herodes terlebih dahulu. Ayo, bawa dia ke hadapan Herodes. Hukum dia! Dia harus mati! Hukum dia! Yesus dari Nazaret, akhirnya aku sukai juga engkau. Orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar, orang sakit kau pulihkan, orang kesulitan setan kau bebaskan. Hei, Pak, mengapa kau diam? Ternyata kau seorang pembesar yang dibicarakan. Yesus, ternyata kau tidak bisa berbuat apa. Murid, kau dia kembali ke Pilatus. Baik, Tuhan.
Hukum dia! Hukum dia! Dia akan menderita dengan Baiklah, orang ini tidak memiliki kesalahan apapun, akan tetapi bawalah dia dan cabutlah dia. Kalau Tuhan membebaskan dia, berarti Tuhan tidak salah kaisar. Setiap orang mengukir raja, dia menentang kaisar. Dia bukan raja kami. Hukum dia. Hukum dia. Hukum dia. Hukum dia. Baik, Kamila. Ayo, bawa dia. Jangan tercambuk. Hukum dia. Hukum dia. Lakukan dia. Lakukan dia. Bodoh. Lemah. Lemah. Ayo cabut lagi dia. Ayo bang, bawa dia. Wah, ternyata kau usul dari raja. Salam. Hai raja orang Yahudi. Apakah kau tidak mendengar salamku? Ayo bawa dia. Setelah Pilatus mengolok-olok dan menyiksa Yesus, Yesus kembali dibawa ke hadapan Pilatus. Dia harus mati. Bunuh dia. Bunuh dia. Cari dia. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya Barabas dibebaskan. Dengar, biasanya menjelang hari Paskah Yahudi, aku membebaskan seorang tahanan bagimu. Biarlah aku membebaskan dia. Lihat dia, aku telah menghukumnya. Jangan dia, beri ke Barabas. Bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Prajurit, bawa Barabas kemari. Ayo mulia. Sekali lagi aku berkata pada kalian, siapa yang kalian kehendaki itu aku bebaskan, Barabas ataukah Yesus, Raja bangsa Yahudi? Bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Barabas, engkau telah dengar sendiri bahwa hari ini engkau akan bebas. Prajurit, lepaskan Barabas. Hahaha, dasar orang bodoh, kalian menginginkan aku bebas. Kalian tidak takut, aku akan membunuh dan mencuri harta benda kalian. Hai kau akan merasakan sendiri betapa kejamnya orang-orang menyiksa engkau. Tidak ada alasan bagi Pilatus untuk menghukum Yesus. Akan tetapi, karena desakan dari rakyat dan imam kepala, akhirnya hal itu pun ia lakukan. Aku membawa dia keluar padamu supaya kalian tahu bahwa aku tidak memiliki alasan untuk menghukum mati orang ini. Lihat orang ini. Dia bukan raja kami. Dia bukan raja kami. Kau tidak bisa, salibkan dia.
ambillah sendiri dan salibkanlah dia. Sebab aku tidak memiliki alasan untuk menghukumi orang ini. Prajurit, bawa orang ini ke orang Yahudi untuk disalibkan. Prajurit, jangan lupa temukan tulisannya di kain salib orang Yahudi. Baru Yesus, janganlah kamu menulis seragam orang Yahudi, sebab kami tidak mengira seperti dia yang mengaku keterlaluan. Sekali kutulis, tetap kutulis. Prajurit, laksanakan. Bayang dia, ayo paksa dia, pikul salibnya ke bukit Golgota. Yesus tidak bersalah namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimaki-maki, dan disiksa. Yesus pun jatuh untuk pertama kalinya, dan orang-orang Farisi, rakyat mengolok-olok dia dan melempari dia batu. Yesus pun terjatuh lagi dengan posisi berlutut. Kemudian, dari kerumunan, Maria datang menghampiri Yesus. Dengan wajah menangis, Maria memegang wajah Yesus dengan penuh arti. Anakku, anakku, aku di sini bersamamu. Janganlah takut. Aku akan selalu menemanimu, anakku. Ibu, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau mengajarkanku untuk tetap setia di jalannya? Aku sedang melaksanakan perintahnya, Bu. Bukan begitu semua, ajaran! Jambu dia, jambu dia! Bunuh dia! Bawa salibnya! Bunuh dia! Tujuh masih jauh, dan Yesus yang tengah berjalan tertatih-tatih akhirnya membuat para prajurit menjadi khawatir jika Yesus tak mampu melanjutkan perjalanan sampai ke Golgota. Salah satu kepala prajurit pun mencekal tangan Simon, seorang peladang dari Kirene. Tidak, jangan aku orang bicara. Jangan ada bicara. Ngapa aku? Ada banyak orang sini mengarang aku yang kasih dia. Ayo cepat. Simon memanggul salib untuk Yesus, sementara Yesus berjalan sempoyongan di depannya. Caci maki, tendangan, dan cambukan masih menghujam badannya. Wajah Yesus terlihat sangatlah kotor, penuh kenikmatan. Minggir, ayo jalan. Ayo cabut dia. Dari Kirene, tubuh Yesus tidak bertambah segar dan perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah untuk kedua kalinya
Yesus pun terjatuh. Meskipun begitu, dia bangun lagi dan meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Kenapa orang ini hingga dihukum begitu hebatnya? Apa salahnya hingga begitu berat siksa yang diterimanya? Apa salah orang tuanya hingga anaknya menderita seperti ini? Apa salah orang ini hingga begitu berat siksa yang diterimanya? Apa salahnya hingga begitu berat siksa yang diterimanya? Apa salah orang tuanya hingga anaknya menderita seperti ini? Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Salibkan dia! Dia tidak mampu menahan beban salib yang begitu berat. Untuk ketiga kalinya, Yesus pun terjatuh. Tetapi Yesus tidak berusaha bangun. Sebabnya untuk menyelesaikan perjalanan tetap teguh, walaupun dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Bunuh dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Kiranya kau dibuat kena dapat melewati sisamu. Bunuh dia!
Tuhan. Sudah sampai di Golgota dan para prajurit mempersiapkan tempat penyalipan dan menyeretnya dengan paksa lalu melucuti jubahnya. Beberapa prajurit menyiapkan salib dan prajurit yang lainnya malah berebut jubah Yesus. Dan akhirnya mereka bermain undi dan seorang prajurit menang undian. Ayo angkat tanganmu. Daripada kita saling berebut, kita belum cari bagian untuk masing-masing kita. Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Baiknya kita membuang undi. Ayo, ayo. Hahaha, aku menang. Ayo, selesaikan tugas kita. Bersamaan dengan Yesus, terdapat dua penjahat yang juga disalibkan pada saat itu. Buka sendalnya, buka. Aduh, pongkol. Terdapat dua penjahat yang juga disalibkan pada saat itu. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dengarkanlah dia berdoa untukmu. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab kau menerima hukuman yang sama. Kita sudah layaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang itu tidak berbuat sesuatu yang salah. Aku terima dengan hukuman yang aku terima.
Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus. Memandang dari kayu salib, Yesus melihat orang yang dikasihinya, yaitu ibunya, Bunda Maria, saudara ibunya, Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan muridnya yang terkasih yaitu Yohanes. Dengan sisa-sisa napasnya, Yesus memberikan pesan terakhirnya kepada ibu dan murid kesayangannya. Aku haus. Mendengar perkataan Yesus, salah seorang prajurit pun mengambil bunga karang yang ditusukkannya pada sebatang bulu, kemudian mencelupkannya ke wadah yang berisikan anggur asam dan mengarahkannya di depan mulut Yesus. Daging dari dagingku, hati dari hatiku, biarkan aku mati bersamamu. Ibu, Engkau Yohanes, inilah ibu. Dan sejak itu, murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Dan Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia memanggil Elia. Jika memang benar engkau adalah, maka bebaskanlah dirimu. Sudah selesai Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. sesudah mengatakan demikian, akhirnya ia menyerahkan nyawanya. Mari kita berlutut dan hening sejenak. Mari kita sama-sama bernyanyi pada kaki salibnya. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kau ada perhentian. Pada kaki salibmu, kasihmu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Selanjutnya diisi oleh Okta dan Jelita. Sangat pedih. Itulah yang tentu dirasa jika luka menganga sekujur tubuhnya. Tetes demi tetes, darahnya terus mengalir, membasuh dosa-dosa kita. Ya, dosa kita, umat manusia. Lihat, lihat kayu itu dipanggung. Rasakan tubuh itu disesak. Bayangkan kepala itu dimahkotai duri. Namun piala tetap di dalamnya. Dia dicambuk, dia diseret, dia berdarah. Darah mengucur di tubuhnya, rapuh, patah. Dalam hati bertanya, apakah itu salahnya? Deraan lahir menusuk jiwa. Rasakan cercaan menimpa batin.
begitu sangat memilukan, begitu sangat memiris. Sekali lagi aku berkata, apakah ini salahnya? Bukan, bukan. Semua itu karena kasih menguak terurai sebagai luka tubuh demi menyatakan cinta abadi. Terima kasih Yesus untuk darahmu, pengorbananmu, tubuhmu. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Sungguh kami tiada berdaya tanpa salibmu yang menebus kami. Terima kasih. Selanjutnya, kata penutup dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tarayuta. Anak kami semuanya, adapun tujuan kita melaksanakan kegiatan ini adalah salah satu dari pemberdayaan ataupun penelaahan tentang kurikulum merdeka. Salah satu itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada kan? Di P5 itu ada kan? Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Ada enggak? Kalau kawan-kawan kita yang Muslim di sana mereka sedang menggunakan apa namanya itu Pak? Ya bisa kita. Kebetulan sekarang bersamaan pelaksanaan bulan suci Ramadan dan juga perayaan Paskah kita. Jadi inilah perwujudan dari P5 itu. Lek, itu kehok lek ya. 1, 2, 3.